Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita pembelajaran tematik masih di tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga. Anak-anak dapat membuka buku kalian mulai di halaman 61 ya, sampai dengan di halaman 66. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kali ini, muatan PPKN, kalian itu dapat menjelaskan keragaman agama dan tempat ibadah. Dan tujuan yang kedua, muatan IPS, kalian dapat menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian tuh dapat menjelaskan cara penekanan atau saat mendeklamasikan puisi. Nah, baik. Sebelum kita mulai, Bu Pur menjelaskan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penjelasan yang pertama, yaitu muatan PPKN, keragaman agama, dan tempat ibadah. Nah, untuk meraih cita-cita kalian itu harus apa? Harus giat belajar setiap hari. Mengulang kembali pelajaran yang udah kalian dapatkan dan yang dari buku dijelaskan. Nah, kalian juga rajin membaca buku harusnya. Selain itu, kalian juga harus rajin beribadah dan berdoa kepada Allah agar cita-cita kalian tercapai. Nah, jika yang beragama Islam, tempat ibadah umat Islam di mana? Yaitu di masjid. Kalau tempat ibadah umat Kristen adalah di mana? Di gereja. Tempat ibadah umat Katolik di mana? Di gereja. Tempat ibadah umat Hindu di pura. Dan tempat ibadah umat Buddha di wihara. Tempat ibadah umat Konghucu adalah di kelenteng. Jadi agama di Indonesia yang diakui itulah ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalian itu harus saling menghormati, tidak boleh mengejek antar agama lain ya. Jadi harus menghormati, tidak boleh saling membenarkan iki loh Tuhanku yang paling benar, nggak boleh seperti itu. Kalian harus punya toleransi. Kalau kawan kalian misal beragama lain sedang beribadah, kalian juga harus toleransi, tidak boleh mengganggunya. Nah, perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama itu kalian harus menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Jadi harus menghormati, gak boleh ganggu. Kadang kalau kalian jamaah di masjid juga kadang ada kan yang sering nyenggol-nyenggol biar ada keributan. Itu gak boleh ya, namanya beribadah itu harus khusyuk. Tidak boleh main-main. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Jadi gak boleh membedakan agama. Bermain dengan siapa saja, asalkan aman ya. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi, ketiga sikap ini kalian harus punya di diri kalian ya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi harus saling menghormati dan bertoleransi. Nah, agar kalian lebih paham lagi, silakan kalian buka buku tema 6 kalian yang kemarin Bu Puri pinjamkan dari Perpus. Bacalah Sang Arsitek di buku tema 6. Di halaman 127 sampai 128. Lalu kerjakan soal yang ada di halaman 129. Muatan yang kedua yaitu muatan IPS, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Nah, hal tersebut itu menyebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Nah, berikut adalah persebaran hasil bumi di laut Indonesia. Ini yang di laut. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Padi dan beras itu banyakannya di Aceh, Sumatera, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Ini adalah persebaran padi.
Yang kedua jagung. Jagung itu banyak ditanam di Jawa Tengah, khususnya Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kalau Jawa Timur adanya di Madura, dan Sulawesi adanya di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Terus ubi kayu atau singkong itu banyaknya ditanam di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengahnya di Wonogiri, dan Yogyakarta adanya di Wonosari, makanya terkenal dengan tiwulnya. Terus kacang tanah. Kacang tanah itu banyak ditanam di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengahnya itu ada di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Kalau di Jawa Barat itu ada di Cirebon. Kalau Bali dan Nusa Tenggara Barat itu dan Nusa Tenggara Barat itu adanya di Lombok. Nah, ini persebaran hasil pertanian. Ada beras, padi, jagung, ubi, kacang ya. Kalian harus hafal ya, nanti biasanya di PTS atau PAS keluar. Yang kedua, persebaran hasil perkebunan. Teh. Nih, teh itu banyaknya di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Karena apa? Daerahnya tinggi dan cuacanya sejuk. Biasanya di puncak tuh kan banyak. Terus kalau di Jawa Tengah itu di pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Kalau di Sumatera Utara itu di Pematang, Siantar, dan Sumatera Barat. Jadi kalau menanam teh itu dia datarannya dataran tinggi, terus suhunya itu sejuk ya. Terus kopi. Nah, kopi ini banyaknya ditanam di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Karet itu banyak di Aceh, Sumatera Utara, Deli, Bengkulu, Jawa, Kalimantan Selatan. Kalau kelapa, kopra itu banyak di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Coklat itu di Jawa Tengah yaitu di Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Kalau pala itu adanya di Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh itu biasa ditanam di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Lada itu banyaknya ditanam di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Jadi ini ya persebaran hasil perkebunan. Kalian baca lagi di buku pena kalian biar kalian jelas dan hafal, ada di halaman 62. Nah, ini persebaran hasil hutan. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah Kalimantan. Ini biasanya sering banget keluar. Ya, jadi kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar itu dihasilkan di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana itu di NTT, Nusa Tenggara Timur. Rotan itu banyaknya dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Nah, kayu keruing itu ada di mana? Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kayu cendana di NTT, rotan Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Nah, yang keempat, persebaran hasil peternakan dan perikanan. Ternak sapi itu adanya di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara. Kalau ternak kuda di NTT, di Sumba khususnya, tempat wisata itu, dan Sumatera Barat. Kalau budidaya udang dan ikan bandeng itu biasanya di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sedangkan tiram dan mutiara itu adanya di Bali, Maluku, dan Papua. Ya, jadi itu ya hasil hutan di daerah Indonesia. Nah, ini adalah perhatikan persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia berikut. Ini adalah hasil bumi dan laut di Indonesia. Kalian dapat melihatnya di buku pena kalian, ada di halaman 64. Jadi yang Bu Puri jelaskan tadi semuanya ada di sini ya. Nah,
Sekian dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.